Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz dan asatidzah. Silahkan Ustaz, kalau mau dari teman-teman yang mau nge-share Zoom silahkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian Ar-Risalatul Jami'ah, yaitu kajian tentang fikih mazhab Syafi'i level dasar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kajian ini, selalu menimpahkan keberkahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa istiqomah di dalam belajar agama. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam ini, yang telah bersusah payah mengorbankan darah dan jiwanya, sehingga Islam bisa sampai kepada kita, sehingga kita semua bisa merasakannya. Oke teman-teman, kita mulai. Kemarin kita sudah membahas tentang muqaddimah penulis. Jadi pada intinya penulis ini itu mengambil dari kitab-kitabnya Imam Ghazali, diringkas menjadi satu kitab yang namanya Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Ar-Risalatul Jami'ah belum saya terangkan ya. Jadi Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Mohon izin saya share screen dulu supaya lebih jelas. Apakah sudah terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat kitab yang di hadapan teman-teman sekalian? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah. Oke. Jelas. Oh iya, kemarin saya lupa untuk apa sih makna kitab, nama kitab ini kan belum saya jelaskan. Jadi Ar-Risalatul Jami'atu wa Tadhkiratun Nafi'ah, karya Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Jadi Ar-Risalah artinya surat, Al-Jami' artinya yang menghimpun, yang mengumpulkan. Artinya surat yang menghimpun seluruh ajaran-ajaran yang ada di Islam. Kenapa? Karena di dalam kitab ini itu mencakup rukun daripada agama. Yang pertama adalah iman. Ya, yang pertama iman, Islam, kemudian ihsan, yang di dalam hadis disebutkan, kalau kita cek di hadis arba'in, hadis yang kedua, bahwasanya mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Kata ulama apa? Al-imanu itu artinya akidah, ilmu akidah. Di sini juga ada ilmu akidah. Ini yang setelah ini kita akan membahas memasuki ilmu namanya ilmu akidah. Kemudian yang kedua adalah al-Islam. Al-Islam itu apa maknanya? Ilmu amaliyah, ilmu fikih. Yang akan dibahas panjang, yang paling panjang pembahasan di kitab ini adalah yaitu ilmu fikih. Kemudian yang ihsan, yang ketiga adalah ihsan. Itu ilmu apa? Ilmu at-tasawuf, yaitu ilmu yang berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita, jangan sampai kita sholat itu dalam keadaan sombong atau menyombongkan diri kepada Allah. Kita harus ikhlas. Kemudian kita harus misalkan di dalam muamalah birrul walidain, menghormati, patuh kepada orang tua, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas dan lain sebagainya. Kemudian kitab ini ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habashi. Sudah kita terangkan di pertemuan yang kemarin, yang pertama. Kita masuk teman-teman ke pembahasan akidah. Arkanul Islami. Kita masuk ke pembahasan Arkanul Islam. Nah, di sini pakai jamak. Jamak arkan adalah jamak daripada ruknun. Ruknani arkanun, yang berarti rukun-rukun. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa perbedaan antara rukun dan syarat? Perbedaannya adalah syarat itu di luar, syarat adalah di luar pekerjaan. Kalau rukun di dalam pekerjaan. Misalkan syarat sahnya sholat adalah toharoh, yaitu bersuci. Artinya bersuci atau wudhu itu di luar daripada
pekerjaan sholat. Kemudian misalkan contoh daripada rukun sholat, salah satunya adalah wajibnya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam sholat, itu perbedaannya. Kalau syarat di dalam pekerjaan, di luar pekerjaan. Kalau rukun di dalam pekerjaan. Arkanul Islam, rukun-rukun daripada Islam. Arkanul Islami khamsatun, rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah syahadat, bahwasanya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Di sini ada kalimat la ilaha. La ilaha di sini adalah an-nafyu. An-nafyu berarti peniadaan. Peniadaan bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah satupun. Ini pertama. Yang berarti adalah tidak ada Tuhan. Maksudnya adalah tidak ada satupun yang Tuhan yang berhak disembah. Kemudian kalimat selanjutnya illallah. Ini adalah itsbat, yaitu menetapkan bahwasanya kecuali Allah yang berhak disembah gitu. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan apapun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari di sini juga timbul pertanyaan, apakah kita sebagai seorang muslim wajib syahadat lagi? Kan dari kecil kita belum syahadat. Sebagaimana orang-orang mu'alaf yang mereka bersyahadat di hadapan orang banyak ketika dia mu'alaf, ketika dia mau masuk Islam. Maka jawabannya apa? Maka dalam hadis disebutkan yang maknanya adalah bahwasanya anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu apa? Fitrahnya itu ya Islam, dalam keadaan muslim. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, orang tuanya yang menjadikan dia Majusi, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu semuanya terlahir dalam keadaan muslim, walaupun bapaknya sekalipun Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Jadi seperti itu. Kemudian bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian wa iqamus sholati, mendirikan salat. Kita tahu bahwasanya salat adalah tiang agama. Harus kita laksanakan sehari semalam sebanyak 5 waktu. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama. Enggak ada ulama yang mengatakan salat itu hanya 3, enggak ada. Salat itu hanya 2, salat 5 waktu. Kemudian wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Enggak boleh seseorang mengingkari kewajiban zakat. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar terjadi orang-orang yang mengingkari zakat. Kemudian sama Sayyidina Abu Bakar mereka diperangi. Karena apa? Karena mereka itu tidak hanya mengingkari, tetapi secara tidak langsung orang-orang ini secara langsung keluar dari agama. Makanya perlu diperangi supaya apa? Supaya terjaga syariat zakat ini. Wa shaumu Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Puasa Ramadan selama 30 hari atau 29, tergantung tergantung Ramadan di tahun itu berapa. Imma 29 atau imma 30 hari. Karena di dalam kalender Hijriah itu enggak ada 28 hari, tidak ada 31 hari. Yang ada kalau enggak 29 ya 30 hari. Kemudian wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Misalkan kita mampu punya uang banyak, kemudian secara fisik juga mampu, maka kita sudah diwajibkan untuk berhaji. Nah, di haji di sini kita wajib haji di mana? Di Baitullah, di Masjidil Haram, di Mekkah Mukarramah. Tidak haji ke Karbala sebagaimana orang Syiah maksudnya di sini Syiah yang ekstrim, mereka berhajinya di Karbala. Tidak, kita sebagai Muslim Sunni, Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah berhaji di Masjidil Haram. Ma'al ikhlasi wa tasdiq, bersamaan dengan ikhlas dan jujur itu. Nah, di sini disebutkan teman-teman, apa itu makna daripada ikhlas.
Ikhlas itu apa? Yaitu adalah membebaskan amal daripada kotoran-kotoran dia dan memurnikannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ikhlas ini adalah takhlisul amal an syawa'ibir riya wa tamhiyuduhu lillahi taala. Itu membebaskan semua amal perbuatan itu dari kotoran-kotoran riya. Kemudian memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa itu riya? Riya adalah pengen dilihat, ketika beramal itu pengen dilihat, itu riya. Kalau ikhlas terhindar dari itu semuanya. Benar-benar ibadah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian at-tasdiq. At-tasdiq itu apa? At-tasdiq adalah hati kita menerima rukun Islam yang telah dijelaskan tadi. Hati kita menerima, meyakini kebenarannya. Itu namanya tasdiq, membenarkan. Makanya Abu Bakar dijuluki sebagai orang yang Siddiq. Siddiq itu julukan bagi Sayyidina Abu Bakar karena beliau adalah yang paling membenarkan Rasulullah. Pertama kali yang paling percaya dengan Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar. Ketika terjadi Isra Mi'raj, bahwasanya kemudian pagi harinya Rasulullah SAW mengumumkan di halayak orang banyak, yang pertama kali mempercayainya adalah Abu Bakar. Kata Abu Bakar kurang lebihnya adalah, wahai Rasulullah, kalaupun lebih daripada ini saya akan percaya. Maka beliau dijuluki sebagai Siddiq, As-Siddiq, yaitu orang yang jujur, orang yang membenarkan Rasulullah gitu. Faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun. Dan barang siapa yang tidak ikhlas, maka dia disebut orang munafik. Dan barang siapa yang tidak jujur dengan keimanannya di dalam hatinya, maka dia termasuk orang yang kafir. Nah, maksud dari ibarah ini apa? Maksudnya adalah barang siapa yang faman lam yakun mukhlishan fahuwa munafiqun. Ini maknanya adalah barang siapa tidak membenarkan rukun Islam yang seluruhnya itu, barang siapa yang tidak jujur dalam menjalankan rukun Islam itu, dia meyakini kebenarannya, tetapi dia tidak jujur, dia tidak ikhlas, maka dia disebut orang yang munafik. Gitu. Terus kemudian selanjutnya yang wa man lam yakun musaddiqan biqalbi fahuwa kafir. Dan barang siapa yang mengingkari rukun Islam tersebut, maksudnya adalah mengingkari rukun Islam tersebut, maka dia termasuk orang yang kafir gitu. Jadi masalah di sini kita membahas sedikit yang berkenaan dengan takfiri. Takfiri itu apa? Mengkafirkan. Jadi mengkafirkan ini bukan masalah yang kecil, teman-teman. Mengkafirkan seseorang yang masih muslim ini perkara yang besar. Kita tidak sebagai seorang muslim yang biasa tidak berhak untuk mengkafirkan orang saudara kita yang berbeda pendapat. Karena yang berhak mengkafirkan ini adalah qadhi, yaitu hakim. Kita tidak berhak mengkafirkan, walaupun misalkan terang-terangan dia mengucapkan kekafiran, tetapi kita harus tutup mulut. Kita tidak boleh asal mengkafirkan. Bisa jadi dia setelah itu dia bertaubat, kemudian kembali kepada Islam. Maka yang berhak mengkafirkan adalah qadhi, yaitu hakim. Kemudian selanjutnya adalah qawaidul aqaidi. Kita masuk ke pembahasan kaidah-kaidah di dalam akidah, ilmu akidah, kaidah-kaidah di dalam ilmu teologi. Wa aslul imani an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Dan pokok daripada iman yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjudun, yaitu ada. Ini ada di sifat Allah yang 20. Sifat pertama dari sifat Allah yang 20. Mawjudun, Allah itu ada. Nah, bukti Allah itu ada apa? Bukti Allah ada adalah adanya kita gitu, adanya kita. Adanya alam semesta ini adalah sudah suatu bukti bahwasanya Allah itu ada. Pasti ada sesuatu itu, pasti ada yang menciptakan gitu. Nah, di sini apa maknanya? Maknanya Allah itu ada bahwasanya diwajibkan bagi mukallaf. Mukallaf itu akil balik, orang-orang yang sudah dibebankan syariat, diwajibkan untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada. Nah, banyak sekali dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya Allah itu ada.
Salah satunya apa kata Imam Ghazali rahimahullah taala mengutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengutip ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang, kemudian kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, dengan dengannya itu memberikan manfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Kemudian apa-apa yang diturunkan Allah SWT dari atas langit ke bumi, yaitu air hujan daripada air. Kemudian dengan air tersebut fa ahya bil ardi ba'da mautiha, dengan air tersebut bisa menghidupkan bumi yang telah mati. Wa batsa fiha min kulli dabbah, kemudian disebarkannya hewan-hewan yang melata di atas tanah, yang berjalan di atas tanah. Wa tasrifir riyahi was-sabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Kemudian pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Itu adalah bentuk suatu ayat atau tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi sudah cukup bagi kita semuanya meyakini bahwasanya adanya lautan, kemudian adanya langit, adanya bumi, adanya hewan, adanya manusia, itu semuanya sudah menjadi bukti bahwasanya Allah itu ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mithla lahu wa la shibha lahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak ada syarikat, tidak ada tandingannya satupun. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang menyerupainya. Tidak ada juga yang sepertinya. Tidak ada juga yang menyerupainya. Nah, di sini disebutkan di dalam yang sering kita baca di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya dia Allah itu adalah satu. Allah itu satu. Jadi tidak ini untuk internal kita ya teman-teman, bukan untuk saudara kita yang di Nasrani, bukan untuk menjelekkan saudara kita yang di Nasrani, tetapi ini untuk internal kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin tidak diperkenankan untuk meyakini bahwasanya Tuhan itu ada tiga. Tidak. Itu keyakinan saudara kita di Nasrani. Tetapi kita sebagai orang muslim wajib meyakini bahwasanya Allah itu satu. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim dengan alasan toleransi menganggap Allah itu ada tiga. Tidak boleh. Karena ini prinsip dalam agama. Biarkan mereka orang kaum Nasrani meyakini agamanya, kita meyakini agama kita. Bahwasanya Allah itu satu. Kemudian laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai sedikit, tidak ada yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau Allah Subhanahu wa taala, dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Khalaqas samawati wal arda. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Wa khalaqal mauta wal hayah. Kemudian menciptakan kematian dan menciptakan pula kehidupan. Wat ta'ata wal ma'siyata. Menciptakan pula ketaatan dan maksiat. Was sihhata was saqama. Menciptakan kesehatan dan sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi. Dan menciptakan segala sesuatu dan apa yang ada di dalamnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, yang pertama adalah Allah SWT itu menciptakan langit dan bumi. Jadi maksudnya apa? Sebagai seorang muslim yang mukallaf, yang sudah dibebani syariat, harus meyakini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan seluruh kesempurnaannya, dengan seluruh penciptaannya yang sempurna. Dalam Al-Quran disebutkan afalam yanzuru, apakah kalian tidak melihat ila samai, kepada langit, fauqahum kaifa banaynaha, yang di atasnya kami meninggikannya, wa zayyanaha, dan kami menghiasinya, wa ma laha min furuj, dan tidak sedikit pun retak, min furuj. Jadi Allah SWT menciptakan langit dan bumi ini
dengan keadaan yang sempurna, tidak ada yang retak sedikit pun. Bayangkan langit yang tidak ada dindingnya bisa berdiri dengan tegak, bisa terbentang dengan tegaknya. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan Allah juga yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita sebagai seorang mukallaf wajib meyakini bahwasanya Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Di dalilnya di dalam surat Al-Mulk disebutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dia Allah, yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kematian? Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan? Nah, di syarah sini disebutkan bahwa kehidupan adalah suatu sifat yang mana sifat tersebut akan disifati dengannya, yang di mana akan sah sifat tersebut itu diketahui dan menjadi takdir. Berbeda dengan kematian. Kematian itu apa? Yaitu ibaratun an adami hadhihi sifah. Kematian itu tidak ada sifat yang disebutkan tadi. Jadi orang yang udah meninggal itu tidak akan mengetahui, tidak akan artinya ruhnya sudah dicabut dari alam dunia. Dia berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Nah, alam barzah itu apa? Alam barzah itu antara alam bumi dan alam akhirat. Kemudian wa ta'ata wal ma'siyah. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ketaatan dan menciptakan pula kemaksiatan. Was-sihhata was-saqama, kemudian menciptakan kesehatan dan penyakit. Wa jami'a kauni wa ma fihi, dan seluruh sesuatu kemudian yang ada di dalamnya. Wa khalaqal khalqa wa a'malahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaannya, kemudian menciptakan pula amalannya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, kemudian menciptakan memperhitungkan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. La tazidu wa la tamkus, tidak akan bertambah dan tidak akan pula berkurang. Jadi teman-teman sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, jadi rezeki kita, kemudian ajal kita itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita misalkan sudah ditentukan tanggal berapa kita diwafatkan, kemudian di mana, kemudian dikuburkan di mana, wafat dalam keadaan apa, sudah dituliskan semuanya ajal kita. Tidak akan mundur dan tidak akan pula dicepatkan, tidak akan pula mundur dan dicepatkan. Jadi semuanya itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula rezeki kita. Rezeki kita bekerja keras, kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala segitu ya segitu, tidak akan berkurang dan bertambah. Karena sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan rezeki ya segitu gitu. La tazid wa la tanqus, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Artinya semua itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, ajal kita, semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam rezeki ini ada khilaf di antara para ulama. Bukan khilaf, mohon maaf. Jadi yang dimaksudkan rezeki itu apa? Yang dimaksudkan rezeki itu apa, teman-teman sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala? Rezeki itu ketika kita mempunyai sesuatu kemudian kita menggunakannya. Misalkan kita punya uang di bank 1 juta. Kemudian kita ambil, kita belikan, misalkan kita belikan HP. Nah, itu rezeki kita. Tetapi beda, misalkan kita punya uang 10 juta di dalam bank. Kita cuman ngambil 1 juta. Nah, 1 juta itu yang rezeki kita, tetapi 9 juta itu belum tentu rezeki kita. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi rezeki itu adalah sesuatu yang kita miliki kemudian kita manfaatkan, itu namanya rezeki. Tetapi sesuatu yang kita miliki tetapi belum kita manfaatkan, itu belum tentu rezeki kita. Belum tentu rezeki kita. Bisa jadi itu rezeki orang lain. Gitu. Nah, di sini ada khilaf di antara para ulama. Apakah
mendapatkan rezeki itu dengan usaha atau dengan hanya duduk manis kita sudah mendapatkan rezeki, maka Imam Syafi'i pernah berbeda pendapat dengan gurunya yaitu Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahwasanya kita itu mendapatkan rezeki tanpa usaha. Tanpa usaha itu kita sebenarnya sudah mendapatkan rezeki, kata Imam Malik. Kemudian dibantah oleh Imam Syafi'i, nggak bisa begitu, wahai Imam. Kalau menurut hemat saya, rezeki itu ya harus dicari, baru kita mendapatkan rezeki gitu. Sebagaimana burung ketika pagi hari mereka mencari makanan, ketika sore hari mereka sudah kenyang. Artinya burung itu mencari rezeki. Nah, maka terjadi perdebatan antara murid dan guru, tetapi perdebatan bukan untuk memusuhi, teman-teman. Perdebatan ini hanya sekedar diskusi, karena ulama zaman dulu itu mereka sangat suka berdiskusi, sharing. Kemudian Imam Syafi'i keluar, kemudian bekerja kepada seseorang. Setelah itu Imam Syafi'i diberikan, kalau tidak anggur ya kurma, intinya buah, diberikan buah. Kemudian setelah itu kembali ke Imam Malik, kemudian mengatakan, wahai Imam, ini bukti kebenaran pendapat saya bahwasanya saya bekerja kemudian saya mendapatkan rezeki. Ini silahkan Imam, ini kita makan bareng gitu. Oh, baik sekali pendapat kamu, wahai Syafi'i. Tetapi ini juga membuktikan bahwa pendapat saya benar, karena saya tidak bekerja sudah mendapatkan rezeki. Jadi sama-sama benarnya sebenarnya. Setelah itu mereka perselisihan mereka itu untuk didiskusikan, bukan untuk permusuhan, seperti itu. Wala yahdutsu haditsun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan qadanya dan qadarnya dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di alam semesta ini, teman-teman sekalian, tidak akan terjadi sesuatu, baik mau kejadian itu besar, peristiwa yang besar, peristiwa yang kecil, itu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu diiringi dengan sifat iradahnya, sifat kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan bahwasanya qada itu apa? Makna qada adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sesuatu yang azali, yang qadim. Jadi qada Allah Subhanahu wa taala itu kemauan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat lama, yang bersifat qadim, bersifat azali. Sedangkan qadar itu apa? Qadar adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu berkenaan dengan ilmunya dan iradahnya. Itu yang dinamakan qadar. Jadi pada intinya segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu, maka sebelum menciptakan sesuatu itu ada sifat iradah, menginginkan sesuatu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu dan terjadi, maka kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Wa annahu ta'ala hayyun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu hidup, alimun, berilmu, muridun, mempunyai kemauan, keinginan, kehendak, qadirun, kemudian beliau juga mampu, mutakallimun, beliau juga dia juga mempunyai sifat yang maha bicara, sami'un, mendengar, basirun, dan melihat. Nah, ini semua terutama hayyun. Hayyun ini adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ma'ani itu ada 7 ini, sifat ma'ani. Hayyun yang pertama adalah hayyun, alimun, muridun, qadirun, mutakallimun, sami'un, basirun. Bisa juga disebut sifat dzatiyah. Karena apa? Karena sifat dzatiyah ini yang menempel di dalam
diri Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ilmu, tetapi ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, tidak terbatas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yaitu murid. Murid adalah yang berkehendak, yang berkeinginan menciptakan sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kemampuan yang di luar batas makhluknya. Kemudian mutakallim Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, tetapi bicaranya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan bicaranya manusia, bukan dengan mulut, bukan dengan suara, bukan dengan huruf. Bagaimana bicaranya Allah? Itu pertanyaan yang salah, tidak perlu ditanyakan, karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti makhluk. Sami'un, Allah itu mendengar, tapi mendengarnya Allah itu bukan dengan telinga, bukan dengan lubang telinga, tetapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu sesuai yang maksud daripada Allah Subhanahu wa taala. Basirun, Allah mendengar, tapi mendengarnya Allah bukan dengan mata. Lalu dengan apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi kita tidak boleh menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sang pencipta. Sang pencipta itu tidak boleh disamakan dengan makhluk. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sesuatu, mata-mata yang khianat. Mata-mata yang khianat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengetahui maksiat-maksiat yang diperbuat hambanya dalam keadaan sendiri, misalkan berbuat maksiat. Allah itu tahu walaupun orang-orang tidak tahu. Maka segera bertaubat ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekarang sudah ada yang namanya gadget HP. Di HP ini bisa kita pakai untuk kebaikan dan juga keburukan. Maka seyogianya bagi seorang muslim hendaklah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, selalu memantau kita dimanapun kita berada. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa-apa yang disembunyikan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang misalkan dibisikkan kepada teman kita. Kita berbisik kepada teman kita, merahasiakan sesuatu. Allah tahu semua rahasia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu semut hitam yang hidup di kegelapan, yang hidup di malam hari di padang pasir yang gelap. Allah tahu apa yang dibuat oleh semut hitam tersebut. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan mengetahui yang rahasia, mengetahui yang sir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui yang disembunyikan. Khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha satu dan maha perkasa. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasulahu ila jami'il khalq. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang mukallaf yang dibebani syariat, kita wajib bahwasanya mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, yaitu hamba Allah, dan rasulnya. Beliau tidak sekadar hamba, tapi juga rasul Allah, yaitu utusan Allah yang diutus untuk semua makhluk. Nabi Muhammad di sini itu, kata para ulama, Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh makhluk, termasuk jin. Enggak hanya manusia. Nabi Muhammad diutus kepada jin juga. Kemudian menurut Imam As-Subki, Rasulullah SAW juga diutus kepada para malaikat. Jadi derajatnya Rasulullah SAW itu di atas para malaikat. Karena apa? Karena Rasulullah SAW ini diciptakan sebaik-baik ciptaan Allah. Makanya yang nanti di hari kiamat yang berhak memberikan syafaat kepada kita semua sebagai seorang muslim adalah Rasulullah. Nabi Adam yang dikenal sebagai bapak daripada nabi dan rasul, beliau tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian nabi-nabi yang lainnya tidak mampu memberikan syafaat.
Tapi Rasulullah SAW yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Maka sebagai seorang muslim yang baik, kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Salawat kita tidak hanya di hari Jumat, malam Jumat, tidak hanya sekedar di malam Jumat dan hari Jumat, tetapi salawat kita sekiranya setiap waktu, setiap kali aktivitas kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lihidayatihim, untuk apa diutus Rasulullah SAW? Untuk memberikan hidayah kepada mereka yang belum mendapat hidayah. Wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim, dan untuk melengkapi kehidupan mereka dan tempat kembali mereka. Artinya apa? Untuk mengajarkan bagaimana kita di dunia ini bermuamalah dengan baik, yaitu hablum minallah, bermuamalah, beribadah kepada Allah dengan baik, kemudian juga bermuamalah kepada manusia juga dengan baik pula. Supaya apa? Supaya nanti di tempat kembali, yaitu di alam akhirat, kita bisa sukses, terhindar dari azab kubur dan azab api neraka. Wa ayyadahu bil mu'jizatidh dhahirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepadanya, memberikan kepadanya mukjizat yang sangat jelas. Jadi dan salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada sampai sekarang adalah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Yaitu kenapa yang mukjizat Al-Qur'an ini paling mulia? Karena mukjizat Al-Qur'an ini yang kekal sampai hari kiamat. Kita tahu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bisa membelah bulan, tetapi bisa membelah bulan ketika itu saja. Mohon maaf bagi teman hendak menutup mikrofonnya. Jadi kita tahu bahwasanya salah satu mukjizat dari Rasulullah adalah bisa membelah bulan, tetapi hanya waktu itu saja. Nah, sedangkan Al-Quran ini mukjizatnya sampai kepada kita, kemudian dibaca oleh miliaran kaum muslimin, dan menjadi bukti kebenaran Al-Quran adalah ketika disandingkan kepada ilmu sains. Maka ilmu sains sebenarnya sudah ada sejak zamannya Rasulullah, sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan terbukti sekarang, semuanya terbukti. Kemudian wa annahu alaihi salatu wassalam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala, dan kita juga harus percaya bahwasanya Rasulullah SAW itu orang yang jujur di setiap aktivitasnya, di setiap yang dikabarkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala. Minas sirati, daripada sirat. Sirat ini adalah jembatan. Jembatan ini dikabarkan bahwasanya di jembatan ini lebih tajam daripada pedang, dan lebih tipis daripada rambut. Jadi sangat berbahaya sekali. Jembatan ini dihentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Jahannam. Jadi di bawah ini neraka Jahannam, di atasnya adalah sirat, yaitu jembatan. Nah, yang pertama kali melewatinya adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Yang pertama kali melewatinya adalah Nabi besar kita Muhammad SAW. Ada di antara para umatnya ada yang melewati jembatan seakan-akan buruk, dengan kedipan mata sudah sampai kepada surga. Ada pula secepat angin. Ada pula yang merangkak. Ketika ia merangkak, dia terjerumus ke dalam api neraka. Karena tergantung daripada amal perbuatan kita. Semakin berat amal timbangan perbuatan kita, maka semakin cepat pula sampai kepada surga. Semoga Allah SWT bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang cepat di dalam melewati jembatan ini dengan syafaat Rasulullah SAW. Wal mizani, kemudian timbangan. Kita harus percaya bahwasanya nanti amal perbuatan kita ditimbang Allah SWT. Timbangan, apabila timbangan baik kita lebih berat daripada timbangan yang buruk, maka kita berhak mendapatkan surganya. Tetapi kalau sebaliknya, amalan
buruk kita lebih besar, lebih berat, maka siap-siap akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang beriman, walaupun hanya sekedar sekecil apapun keimanan seorang muslim yang beriman pada Allah, maka walaupun dia bermaksiat, ketika sekalipun Allah tidak mengampuni di dunia, dia akan dibakar terlebih dahulu di neraka, setelah itu akan dikembalikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap supaya kita dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga tanpa mampir dulu ke neraka. Jadi jangan sampai kita bercita-cita mampir ke neraka dulu, teman-teman. Jangan sampai bercita-cita seperti itu. Kita sangat-sangat takut dengan api neraka karena api neraka ini berlipat ganda panasnya daripada api yang sekarang di dunia ini. Wal haudi ini adalah telaga punya Rasulullah yang disiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dalam hadis disebutkan atau kama qala Rasulullah, bahwasanya siapa saja yang meminum telaga haud ini maka tidak akan haus selamanya. Wa yadzalika min umuril akhirah wal barzakh, dan selain daripada itu daripada perkara-perkara akhirat dan barzakh. Barzakh ini adalah alam yang disebut alam barzakh, yaitu alam yang menyambungkan antara alam dunia dan alam akhirat. Alam barzakh itu di mana? Yaitu di alam kubur. Makanya kita harus meyakini adanya nikmat kubur dan azab kubur. Itu berada di alam barzakh. Min su'ali malakaini wa min su'ali malakaini. Kemudian kita juga harus percaya ada dua malaikat yang bertanya. Ketika ada orang yang meninggal, ada dua malaikat yang menanyai, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Wa adzabil qabri wa na'imihi, azab kubur dan nikmatnya. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzal haqqun, dan sesungguhnya Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya itu suatu kebenaran. Jadi Quran itu adalah kalamullah, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita break sebentar, teman-teman. Kita break 5 menit untuk mendengarkan azan dulu. Karena di sini sudah azan maghrib.
لا إله إلا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وصلاة الفضيلة بعث مقاما محمودا إنك لا تخلف الميعاد. Kita lanjut teman-teman. Wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzal haqqun. Dan Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah seluruh kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul adalah benar. Yang pertama itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Kemudian kitab-kitab apa saja yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Yang pertama adalah kitab At-Taurat, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada juga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Sayyidina Daud alaihissalam. Kemudian terakhir Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal malaikata haqqun. Kemudian malaikat itu adalah benar. Jadi kata ulama berijma, ulama bersepakat bahwasanya barang siapa yang mengingkari keberadaan malaikat maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Maka malaikat ini adalah sesuatu yang gaib, tidak terlihat oleh mata kita, maka kita wajib mempercayainya. Nah, malaikat ini bukan laki-laki maupun bukan perempuan, tetapi malaikat bisa menyerupai manusia, sebagaimana di dalam hadis Arba'in yang kedua, ketika malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, malaikat Jibril ini menyerupai laki-laki yang berwajah tampan, kemudian tidak ada bekas sedikit pun perjalanan jauh, bajunya putih, rambutnya sangat hitam. Nah, itu menunjukkan dalil bahwasanya malaikat itu bisa menyerupai manusia, tetapi menyerupai manusia yang bagus akhlaknya, kemudian yang rupawan. Kemudian wal jannatu haqqun. Kemudian surga itu juga ada kebenarannya. Surga itu benar-benar ada. Artinya apa? Seorang mukallaf yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala syariat, wajib mempercayai adanya surga. Wan naru haqqun. Kemudian juga wajib mempercayai neraka, bahwasanya neraka itu benar adanya. Wan naru haqqun. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan seluruh apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. Nah, kita cukupkan sekian teman-teman untuk bab akidahnya kita sudah menerangkan sampai sini. Pada intinya kita wajib mempercayai rukun iman yang 6 itu dalam hal akidah, yaitu mempercayai yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian hari kiamat dan qada dan qadar. Kita harus mempercayai ke-6 itu, karena ke-6 ini adalah termasuk daripada al-ma'lum minad din bit-darurah, yaitu yang wajib, pengetahuan yang wajib diketahui bagi seluruh kaum muslimin. Kita cukupkan sekian, mungkin hanya dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka sesi tanya jawab, barangkali ada dari teman-teman yang ingin bertanya atau bisa menambahkan, silakan.
Mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa supaya kajian pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'iman, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa litullabina wa liman lahu haqqun 'alaina ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك العلا من الجنة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesuai kesepakatan kita kemarin, insya Allah kajian kita rubah waktunya, yaitu hari Sabtu jam 8 malam insya Allah. Apakah dari teman-teman ada yang keberatan? Ustazah Dwi keberatan enggak hari Sabtu jam 8? Insya Allah enggak ada kegiatan juga. Siap, insya Allah siap ya. Kalau Ustazah Hidayatul Rahmah